Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Tasyara Inanda dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Sintesis Senyawa Heksapeptida Siklik Analog Pipekolisporin dengan susunan isoleusin, beta-alanin, triptofan, pipekolat, lisin, prolin sebagai kandidat anti malaria dengan kombinasi metode sintesis fase padat dan fase larutan. Di sini, menurut WHO tahun 2015, malaria merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa intrasellular obligate dari genus Plasmodium. Plasmodium ini akan menyebarkan melalui manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang telah terinfeksi. Pada tubuh manusia, penyakit ini akan menularkan pada sel darah merah kemudian berkembang biak di dalam hati. Spesies dari antimalaria ini terdapat 4 jenis, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Kemudian, pada tahun 1973 ditemukan kasus resistensi yang pertama kalinya pada Plasmodium terhadap beberapa jenis obat anti malaria, yaitu golongan aminofenolin berupa dihidroartemisinin dan piperaquine. Setelah ditemukannya resistensi, dilakukan pengembangan obat anti malaria baru menggunakan mekanisme alternatif. Di sini menggunakan kelompok peptida pipekolisporin. Di sini, pipekolisporin ini diisolasi dari jamur Nigrospora oryzae yang telah diuji memiliki aktivitas antimalaria terhadap Plasmodium falciparum sebesar 3,21 mikromolar. Di sini adanya perubahan susunan dari leusin menjadi lisin. Adanya perubahan ini karena diduga memiliki probabilitas aktivitas antimalaria yang lebih baik dan juga akan meningkatkan sifat kationik juga amfipatiknya. Selanjutnya ada hubungannya antara AMP dengan antimalaria. AMP atau antimicrobial peptides ini merupakan kelompok peptida yang terdapat di permukaan sel epitel. Peptida inilah yang berperan dalam respon imun bawaan sebagai lini pertama dalam pertahanan terhadap infeksi dengan cara membunuh langsung bakteri, jamur, ataupun virus. Di sini terdapat tujuan dari penelitian yaitu untuk mensintesis analog senyawa heksapeptida siklik menggunakan metode kombinasi fase padat dan fase larutan. Di sini terdapat gambar dari beberapa alat yang saya gunakan selama penelitian. Kemudian, di sini ada skema dari terbentuknya terikatnya resin pada asam amino yang pertama hingga ke-6 hingga membentuk heksapeptida linier. Setelah itu dilakukan pemutusan resin, kemudian dilakukan siklisasi heksapeptida. Di sini, sintesis peptida fase padat menggunakan resin 2-klorotritilklorida dan juga strategi gugus FMOC. Kemudian di sini dilakukan pengkondisian tabung reaktor untuk membersihkan tabung dari pengotor dan menyesuaikan dengan kondisi pada saat dilakukan sintesis. Kemudian dilakukan pengembangan resin untuk membantu agar sisi aktif pada resin dapat terbuka, sehingga asam amino yang pertama dapat terikat pada sisi aktif resin dan membuat asam amino yang dapat menempel dengan optimal. Kemudian dilakukan pengkoplingan asam amino berupa prolin. Kemudian dilakukan loading resin, didapat nilai sebesar 0,279 dengan panjang gelombang 290 nanometer yang merupakan serapan dari dibenzolfulvena atau DBF. Kemudian dilakukan capping resin untuk menutup sisi aktif dari resinnya. Kemudian dilakukan deproteksi gugus FMOC untuk melepas gugus pelindung FMOC. Kemudian setelah itu dilakukan uji kloranil untuk melihat keberhasilan reaksi pada setiap tahap dengan mendeteksi bahwa gugus amina sekundernya telah terikat pada resin. Uji kloranil setelah deproteksi ini ditandai dengan adanya perubahan warna pada resin menjadi ungu kehitaman. Kemudian dilakukan pengkoplingan asam amino kedua yaitu lisin, kemudian dilakukan kembali uji kloranil untuk melihat keberhasilan pada setiap tahap. Uji kloranil setelah pengkoplingan ini ditandai dengan tidak adanya perubahan warna pada resin. Prosedur kopling asam amino, uji kloranil, deproteksi asam amino dilakukan hingga asam amino ke-6 dan membentuk heksapeptida linier. Setelah itu dilakukan pemutusan cleavage untuk memastikan seluruh senyawa heksapeptida telah lepas dari resin, dihasilkan crude sebanyak 12,6 mg. Hasil crude yang kecil ini diduga karena sampelnya kurang lama diputar saat proses loading resin dan juga cleavage. Kemudian dilakukan analisis menggunakan spektrometer massa. Di sini dapat dilihat hasil menunjukkan bahwa heksapeptida linier telah terbentuk, di mana hasil karakterisasi menunjukkan puncak sebesar 926,4860. Lalu dilakukan siklisasi heksapeptida, kemudian dilakukan pelepasan book hingga terjadi perubahan warna menjadi orange kemerahan. Setelah itu dilakukan kembali analisis spektrometer massa dan dapat dilihat hasilnya menunjukkan bahwa heksapeptida siklik telah terbentuk, di mana hasil karakterisasi menunjukkan puncak sebesar 707,5417. Kesimpulan pada penelitian ini, sintesis heksapeptida analog pipekolisporin telah berhasil dilakukan menggunakan metode solid phase peptide synthesis atau SPPS yang terkonfirmasi saat dilakukan karakterisasi menggunakan spektrometer massa.
dengan menunjukkan adanya puncak ion molekul sebesar 926,4860 dengan perolehan massa crude sebesar 12,6 mg. Setelah itu, siklisasi senyawa heksapeptida juga berhasil dilakukan dengan menggunakan fasa urutan berdasarkan hasil karakterisasi menggunakan spektrometer massa dan menunjukkan adanya puncak ion molekul M plus H sebesar 707,5417. Saran pada peneliti selanjutnya dilakukan pemurnian pada heksapeptida linier dan juga heksapeptida siklik menggunakan RPH-PLC agar didapat target dengan kemurnian tinggi dan dapat dilakukan uji aktivitas anti malaria. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.